Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyusunan program tahunan dan program semester, bagian dari implementasi kurikulum 2013 pada jenjang SMA. Baiklah, apa yang dimaksud dengan program tahunan atau yang kita sebut dengan PROTA? Ya. PROTA adalah rancangan penentuan alokasi waktu selama 1 tahun untuk mencapai kompetensi-kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. Apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam penentuan alokasi waktu PROTA ya? Yang pertama adalah jumlah jam pelajaran. Jadi setiap mapel nanti akan memiliki perbedaan jumlah jam pelajaran atau kita sebut dengan JP. Yang kedua, struktur kurikulum. Yang ketiga, tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua adalah PROMES atau program semester. PROMES adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Ya. PROTA dan PROMES. Ya. Program atau isi dari PROTA dan PROMES adalah KI dan kompetensi dasar yang di dalamnya memuat materi pokok yang selanjutnya akan dirinci menjadi materi pelajaran dalam RPP. KI, KD, materi pokok merepresentasikan tujuan atau target kurikulum yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun dan disesuaikan dengan waktu efektif yang tersedia. Hal-hal yang diperlukan dalam perancangan PROTA dan PROMES adalah 1. Kalender akademik yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Pendidikan. Di sana di dalamnya mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Selanjutnya struktur kurikulum, kompetensi dasar, dan silabus. Maka alur penyusunan PROTA dan PROMES adalah 1. Rencana pekan efektif per semester, yang kedua program tahunan, dan yang ketiga kemudian diturunkan menjadi program semester. Langkah-langkah dalam penyusunan PROTA dan PROMES ya. Yang pertama mengkaji kalender pendidikan tiap satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan untuk menentukan banyaknya pekan efektif dalam setiap bulan. Maka kalender pendidikan umumnya akan memuat hari-hari libur, hari Sabtu dan atau Minggu, libur semester, libur permulaan puasa, hari raya, libur nasional, pilkada, ya, itu juga termasuk di dalamnya. Jadwal ulangan tengah semester ganjil, jadwal ulangan semester ganjil atau genap, jadwal ujian sekolah, UTS, jadwal ujian praktek, dan perkiraan ujian nasional termasuk di dalamnya. Selanjutnya mengkaji struktur kurikulum untuk menentukan jumlah jam mata pelajaran per minggu. Yang ketiga, mempelajari kompetensi dasar dan silabus untuk memperkirakan jumlah jam pelajaran yang diperlukan untuk pembelajaran masing-masing KD. Menghitung pekan efektif per tahun dan per semester. Menghitung jam efektif KBM per semester. Menentukan alokasi waktu per kompetensi dasar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pada KD. Kemudian sesuai dengan waktu yang efektif ya, mengalokasikan waktu dan KD pada format program tahunan dan memetakan penyebaran alokasi waktu per KD pada format program semester. Nah, ini salah satu contohnya, format minggu efektif. Jadi kita tuliskan dulu nanti jumlah minggu pada bulan Juli ada berapa, kemudian jumlah minggu efektif itu ditulis ya.
seperti itu. Kemudian perhitungan jam efektifnya, kita akan hitung semester ganjil dan semester genap. Ada jumlah minggu efektifnya ada berapa. Kemudian nanti kita akan temukan jam efektif KBM per minggunya, dikalikan dengan jam pelajarannya. Kemudian jumlah jam untuk ulangan harian, ditambah ulangan tengah semester, itu kita sebut ada berapa jam pelajarannya. Ada cadangan, jumlah jam efektif per minggu dikalikan jam pelajaran. Ya, seperti ini rangkaiannya. Nah, ini contoh alokasi waktu mapel setiap minggu. Ini kan kita harus tahu dalam struktur kurikulum SMA ya. Di kelas 10, 11 dan 12 itu memiliki perbedaan ya untuk setiap mata pelajarannya. Nah, ini adalah format untuk program tahunan ya, di mana di sini akan kita rinci beberapa kompetensi dasar ya. Di sini misalnya di semester 1 untuk mata pelajaran misalnya PKN ya, dan di sini ada alokasi waktunya ditentukan dan ada ulangan harian dan remedial test. Ini adalah untuk semester 1 dituliskan ya. Kita rinci KD-nya dan kita urutkan sehingga kita menemukan jumlah total adalah 25 CP ya untuk semester yang pertama atau ganjil. Untuk promes atau program semester ya, prosem bisa ya. Ini juga lebih rinci ya. Karena lebih rinci tentu saja di sini sudah ada uraian bulan, kemudian pekan ke pertama sampai pekan keempat di dalam satu bulan tertentu ya di sini. Sini sudah ada rinciannya berapa kira-kira untuk asumsi yang sudah ditulis, misal ini adalah pasangan KD-nya, maka di sini ditulis alokasi waktunya 8 JP, maka kita di sini menulis sebaran untuk jumlah efektif tiap pekan di dalam satu bulan ataupun minggu yang efektif. Ya, seperti ini rangkaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.